Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita salah satu pahlawan yang menjaga integrasi bangsa, yaitu Gatot Subroto. Gatot Subroto atau yang sering kita kenal Letnan Jenderal Gatot Subroto lahir di Banyumas tanggal 10 Oktober 1907. Beliau mengawali karir militer dengan menjadi anggota KNIL, Tentara Hindia Belanda, setelah sebelumnya sempat bekerja sebagai pegawai pemerintah yang hanya sebentar saja dilakoni. Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang solider terhadap rakyat kecil. Meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang, ia merupakan contoh seorang pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Bergabung dengan KNIL membuat Gatot Subroto paham dan mengerti bagaimana seorang tentara harus bertindak. Sempat menjadi sersan kelas 2 saat dikirim di Padang Panjang selama 5 tahun, Gatot Subroto kemudian dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan Masose. Belanda berhasil didudukkan Jepang pada saat Perang Dunia II. Tanpa komando, Gatot Subroto bergabung dengan Pembela Tanah Air atau PETA, organisasi militer milik Jepang yang merekrut tentara pribumi untuk berperang. Di sanalah karir Gatot Subroto mulai merangkak naik. Selepas lulus dari pendidikan PETA, ia diangkat menjadi komandan Kompi di Banyumas, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi komandan batalion. Selama menjabat sebagai komandan Kompi dan komandan batalion, Gatot Subroto dinilai sering memihak kepada rakyat pribumi. Hal itulah yang seringkali membuat ia ditegur oleh atasannya. Namun, bukan berarti sering mendapat teguran dari atasan membuat Gatot Subroto kapok dan patuh terhadap perintah. Justru hal itulah yang membuat Gatot Subroto mendapatkan angin segar untuk sekedar menakuti dan mengancam pihak Jepang. Saat itu, ia mengancam bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai komandan Kompi dengan melemparkan atribut senjata perangnya. Melihat tindakan berani Gatot Subroto, atasannya kemudian meluluskan apa yang dikerjakan Gatot Subroto, yakni memihak pribumi terlebih rakyat kecil. Ia juga menentang Jepang jika berbuat semena-mena dan kasar terhadap anak buahnya. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil didapat, Gatot Subroto kemudian membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang merupakan cikal bakal nama TNI yang ada kini. TKR dipimpin oleh Kolonel Sudirman, di mana saat itu Gatot Subroto menjabat sebagai kepala siasat dan berganti menjadi komandan divisi dengan pangkat kolonel setelah prestasinya yang dianggap gemilang dalam pertempuran Ambarawa. Pada tahun 1948 terdapat pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang didalangi musuh DI atau TII. Pemberontakan tersebut berada di wilayah Madiun, Jawa Timur, yang kemudian berakhir diatasi dengan baik oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto. Saat melawan PKI, Gatot Subroto melancarkan operasi militer agar dapat memulihkan keamanan. Sampai di sini kita membahas tentang biografi singkat dan peristiwa yang dialami Gatot Subroto. Semoga kita mendapatkan pelajaran berharga dan sikap beliau terhadap negara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.